Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kawan-kawan yang jauh di sana. Di sini kita akan membahas perihal tugas di agenda ketiga ini, yaitu mengenai masalah program pemerintah ya dalam melaksanakan atau menyelenggarakan terkait mengenai masalah smart governance. Jadi di sini mungkin kita akan berbicara secara generalnya saja, tidak ada yang terkhusus apakah itu smart city atau IoT atau SPBE atau yang lain-lain. Kita fokus ke secara generalnya saja, ke tahap pengenalan saja. Mungkin lebih ke yang pertama terkait mengenai masalah, ada nggak yang dikenal terkait mengenai masalah smart governance dari program pemerintah ini? Dari Bang Saleh dulu kali ya, yang jauh dulu di Izin, terima kasih Bang Siding atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh, jabatan calon perawat terampil. Di sini saya akan membahas tentang Smart City, yaitu sistem pemerintah berbasis elektronik, di mana pada masa sekarang, yaitu masa pandemi COVID-19, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu sangat, itu apalagi ketika menjadi yang sangat berbeda, yaitu ketika perubahan pola interaksi terlihat dari berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, pendidikan, dan layanan publik. Saya akan memberikan contoh, yaitu Smart City, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ada di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yaitu pendaftaran berobat yang sekarang sudah tidak perlu antri lagi seperti itu. Sehingga walaupun dalam setiap harinya banyak orang berobat atau apa, dia tidak perlu berjubel atau antri lebih lama lah untuk berobat. Seperti itu, Bang Ciding, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bang Saleh. Mungkin dari Bang Sabil ada tambahan kali yang sebagai penghuni ibu kota ya saat ini. Langsung. Baik, terima kasih Pak Kiding sudah memberikan waktunya. Di sini saya akan sedikit memaparkan ya ataupun menjelaskan terkait apa sih smart government ataupun pemerintahan yang kemampuan ataupun pengertiannya, yaitu sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi informasi dan kelola kolaboratif. Jadi semata-mata nggak cuma hanya memanfaatkan teknologi dalam hal pelayanan, akan tetapi juga kolaborasi antara lembaga satu dan lembaga lainnya. Seperti itu yang dimaksud dalam smart governance. Terkait smart governance ini ada beberapa faktor ya yang dilibatkan. Kurang lebih sini saya menyimpulkan ada kurang lebih ada 6, yaitu pertama memaksimalkan sumber daya yang ada, entah itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Tapi di sini kita lebih ke arah sumber daya manusia. Gitu. Kemudian tujuannya adalah transparansi kepada masyarakat. Sebagai kita ambil contoh, sekarang semua masyarakat sudah memiliki namanya mobile itu ya, mobile smartphone seperti. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya semua elemen masyarakat ini dapat mengakses data ataupun dapat
yang mengakses dari pemerintah, pelayanan pemerintah itu. Kemudian tujuannya lagi adalah efektivitas dan efisiensi. Jadi di sini kita lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian memberikan jaminan pekerjaan bagi warganya, karena kita ambil contoh ya, seperti halnya dulu Gojek contohnya. Gojek itu dulu kan cuman manual gitu, jadi kita harus manggil tukang ojek, harus mencarinya. Nah sekarang dengan adanya bantuan aplikasi, yaitu misalkan Gojek ataupun Grab, nah itu kita akan lebih mudah. Nah, ini salah satu jaminan ataupun memberikan kepada warga yang tidak bekerja menjadi bekerja seperti itu. Kemudian penyedia sistem transportasi yang aman, handal, dan murah. Kalau di Jakarta sendiri mungkin sudah banyak ya transportasi yang sudah terintegrasi antara bis, Transjakarta, kemudian ada MRT, ada KRL, kemudian ada juga yang lebih jauh itu ada mikrotrans, yaitu ya kayak angkot-angkot seperti itu sudah terintegrasi satu sama lain. Jadi eh, memudahkan masyarakat dalam hal mengakses transportasi. Kemudian selanjutnya adalah sarana penyampaian ide dan gagasan. Ini akan lebih mudah karena kita berbasis menggunakan IoT ya. Ini salah satu smart governance ini yaitu di arah bidang IoT, yaitu Internet of Things. Jadi memudahkan semuanya karena satu sama lain ini terkoneksi dengan internet. Kemudian ada beberapa hal ya yang mempengaruhi terkait smart governance ini, yaitu pertama tentu manusianya ataupun sumber sumber daya manusianya itu sendiri. Bagaimana kita akan mengakses teknologi jika manusianya ini sendiri tidak dapat gaptek istilahnya ya, gaptek, jadi nggak paham dengan teknologi ya. Kebanyakan dari kita adalah orang-orang tua yang sudah di atas 60, itu akan sangat sulit untuk mengaksesnya, karena yang namanya smart governance itu adalah kita memanfaatkan teknologi. Jadi keuntungan dari pertumbuhan penduduk Indonesia ini yang sebagian besar ini adalah anak muda ataupun yang bisa kita bilang generasi Z lah, itu mereka sudah sangat amat paham terkait teknologi. Kemudian tidak lupa didukung dengan layanan dan infrastruktur. Jadi mungkin kita akan menerapkan pemerintah akan menerapkan yang namanya smart governance, tetapi akan sangat sulit jika daerah yang tertinggalan dalam segi infrastrukturnya seperti jalanan ataupun internetnya itu terganggu, maka dorongan pemerintah ini untuk smart governance ini akan sangat sulit. Karena apa? Karena ya infrastruktur ini tidak tersedia di daerah-daerah terpencil seperti, jadi mungkin mudah diterapkan di kota-kota besar seperti Jakarta, kemudian Jogja, mungkin di Palangkaraya sudah mulai ya, kemudian di daerah-daerah Sumatera ini sudah bisa karena infrastrukturnya ini sangat memadai dan mendukung. Akan tetapi sangat sulit jika di daerah terpencil itu. Kembali lagi ke infrastruktur yang sekarang pemerintah sangat gempar dalam hal pengembangan infrastruktur. Kemudian contoh-contohnya ya di negara-negara yang sudah maju itu mereka menerapkan smart governance, yaitu contohnya di Singapura, Barcelona, Korea Selatan, dan juga London seperti itu. Mungkin kalau kita lihat yang paling dekat itulah Singapura ya. Walaupun kotanya ini kecil, tapi kemajuannya luar biasa gitu. Hal apapun itu kita bisa akses melalui smartphone seperti itu. Contohnya kayak kita kalau dulu tuh ketinggalan dompet, kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, ya, semua ada di situ. Nah kalau sekarang pembayaran ataupun dan lain sebagainya itu bisa menggunakan smartphone. Jadi kita lebih takut jika ketinggalan smartphone daripada ketinggalan dompet seperti itu. Kemudian manfaat dan dampaknya apa sih, ataupun hal negatif. Pertama adalah manfaatnya. Ada 3 hal yang kira-kira bisa kita ambil, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat melalui literasi. Jadi sekarang karena basisnya adalah elektronik, jadi semua harus berbasis elektronik untuk memudahkannya. Kemudian yang kedua, mendorong kolaborasi antara dunia usaha masyarakat untuk mendorong kerjasama dan pemberdayaan UMKM seperti itu. Dan yang ketiga adalah peran dan aktivitas yang menghasilkan sebuah atmosfer smart ekonomi bagi satu daerah yang sangat luar biasa, karena
kita tahu sendiri bahwasanya smart governance ini juga mendorong dalam hal ekonomi seperti itu. Kemudian eee dampak negatifnya itu juga kurang lebih, saya simpulkan ada 5 ya. Yang pertama adalah pemerintah yang terjebak dalam rutinitas. Jadi, seperti itu saya jadi kayak, non APBD, non smart city. Kemudian yang kedua adalah anggapan smart city, sama dengan proyek TIK, bukan sebagai perubahan budaya kerja. Jadi, eee, ya hanya sebatas, pelayanannya saja, karena tadi budaya kerjanya itu masih, sama. Itu karena kan kalau budaya kerja itu kan masih kembali ke masing-masing pribadi ya, gitu. Kemudian kapasitas SDM teknis yang rendah, gitu. Kemudian yang keempat yang tadi sudah saya sampaikan, belum meratanya infrastruktur. Jadi, eee, ini pun infrastruktur adalah sangat penting, akan sangat, eee jika ada daerah yang tertinggal infrastrukturnya, maka akan sulit untuk menerapkan smart governance. Kemudian kurangnya komitmen pemimpin daerah. Mungkin, di Basarnas sendiri ya, kita ambil contoh yang saat ini sedang diterapkan itu, ada namanya dari Pusdatan itu satu data Basarnas. Jadi terkait, data apapun, entah itu peraturan perundang-undangan, kemudian, terkait apalagi itu, eee namanya data potensi ataupun data kepegawaian dan mungkin lebih ke arah, pencarian dan pertolongan ya ini, file aktif itu tuh semua sekarang, eee, akan dijadikan satu yang nantinya akan masyarakat ini bisa mengakses ataupun, bisa melihat apa saja sih yang sedang dikerjakan ataupun, yang dilakukan oleh, Basarnas sendiri dalam hal pencarian dan pertolongan seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak Kidi, mungkin bisa ditambahkan terkait contoh apa saja sih yang ada di Tarakan gitu, Pak? Iya, terima kasih penjelasan yang sangat luar biasa dari Bang Sabil ya, terkait mengenai masalah smart governance mungkin secara generalnya saja. Jadi kalau bisa disimpulkan di sini, ini sebagai tata kelola ya bagi pemerintah, karena, di sini kita apalagi terus bagi kita sebagai pelayan publik ya, pelayan masyarakat, ASN, untuk lebih mempermudah ya, lebih mempermudah dan lebih efisien dalam, melayani masyarakat. Itu poin yang bisa saya dapat. Terus tadi yang kedua juga yang disampaikan oleh Bang Sabil, perihal infrastruktur yang tidak merata sehingga ini yang menjadi kendala ya, bagi semua bagi pemerintah untuk, menerapkan perihal mengenai masalah smart governance ini, baik itu dari smart city dan yang lain-lainnya. Di sini juga saya ada catatan terkait mengenai masalah kota-kota besar kalau nggak salah yang sudah berjalan di Indonesia itu, ada di Jakarta, Bandung, Denpasar sudah mulai juga dan ada juga Yogyakarta. Bahkan Makassar juga sudah mulai. Dan ada beberapa kalau untuk di bagian, di Pulau Jawa kayaknya sudah mulai merata. Di Kalimantan saat ini masih sementara mulai ya saya bilang ya, karena, di apa namanya, instansi pemerintah ya, terus instansi pemerintah, kalau yang pengalaman saya, menggunakan aplikasi berbasis internet ya, kalau seperti itu, saya cuma nanya lebih ke pada saat mengurus SIM online gitu. Jadi, ada hal yang mungkin bisa saya gunakan dan kebetulan kemarin karena saya di sini kan statusnya di Kalimantan Utara dan di Kalimantan Timur kemarin, karena saya masih berstatusnya KTP Kalimantan Timur, jadi mau tidak mau saya harus mengurus SIM ke sana. Dan jadi poin yang saya dapat kemarin, saya bisa mengurus lewat situ. Jadi saya cuma hanya kirim alamat dan lain-lainnya. Jadi mempermudah bagi saya untuk tidak pulang. Eee, Lanjut mungkin yang sering digunakan dari Bang Saleh apa terkait mengenai masalah program yang terkhusus ya di pemerintahan ini, aplikasi kah atau mungkin dalam hal ini link-link yang digunakan, perihal smart governance atau tata kelola pemerintah, seperti itu. Dari Bang Saleh, contoh-contohnya mungkin ada yang sering digunakan, aplikasinya apakah gitu? Kalau Jim, Bang Kiding, ya yang seperti yang saya sampaikan tadi yang mungkin saat ini digunakan di Kalimantan Tengah, khususnya Raya, yaitu seperti tadi.
aplikasi untuk untuk mendaftar online berobat. Ada aplikasi yang digunakan, yaitu mungkin di semua tempat menggunakan aplikasi yang sama, yaitu aplikasi JKN. Di situ bisa kita mendaftar online, di mana kita mendaftar online itu bisa kita pilih di mana kita mau berobat, misalnya ke puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi kita tidak perlu datang antri pagi-pagi seperti itu. Kita sudah tahu waktunya, misalnya kita mendaftarkan untuk keesokan harinya, misalnya jam 8 pagi atau jam 9 pagi, kita tinggal datang, setelah itu masuk ke tempat kita untuk bisa berobat. Ya sih, Bang Kiding yang gunakan. Tapi kalau untuk aplikasi Bang Kiding tadi, aplikasi banyak sebenarnya. Terus ada juga di sini ada aplikasi itu dari uh, Kementerian Kelautan. Di sini ada aplikasi namanya Gemar Ikan, yaitu bisa masyarakat uh, membeli ikan dengan cara online. Ada juga aplikasinya di Play Store, tapi itu khusus Kalimantan Tengah yang saya tahu, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Saleh, Bang Sabil untuk penjelasannya ya perihal mengenai masalah aplikasi yang sering digunakan atau setidaknya dari program pemerintah ini kita sudah bisa merasakan ya, kesimpulannya seperti itu, kita sudah merasakan dampak positifnya lebih banyak mungkin daripada dampak negatifnya. Dan yang menjadi kendala ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Sabri tadi, saat ini karena infrastruktur tidak merata di negara kita, jadi hanya sebagian kota yang merasakan. Dan kendala yang kedua juga mungkin ada orang tua kita yang masih apa ya namanya ya, masih ketinggalan terkait mengenai masalah zaman digital ini. Jadi itu yang menjadi kendala bagi mereka-mereka, sehingga secara keseluruhan mungkin kita belum bisa menerapkan karena kendala dari sumber daya yang akan menggunakan fasilitas tersebut. Gitu. Poin-poin yang saya dapat dari teman-teman sangat luar biasa. Dan untuk di Basarnas sendiri juga saya pernah dapat itu terkait mengenai masalah aplikasi potensi ya, kalau nggak salah mungkin dari sekretariat utama tahu yang potensi. Jadi ini memudahkan bagi rekan-rekan kita yang potensi SAR dalam mendaftarkan akun atau mendaftarkan diri ya, baik itu secara tim maupun individu. Jadi di instansi kita juga sudah, artinya perihal mengenai masalah program pemerintah ini sudah berjalan, dan mudah-mudahan untuk di instansi kita lebih ke depannya lebih maksimal lagi, dan kita tetap dukung dari apalagi dari kita yang di kantor di daerah-daerah pasti akan mendukung program-program tersebut. Ada mungkin kata kalimat penutup dari Bang Sabil, Bang Saleh? Dari Bang Sabil ada kata kalimat penutup? Mungkin kesimpulan sedikit ya. Kesimpulannya jadi dengan kata lain, tata pemerintahan atau governance ini lebih menggambarkan pada pola hubungan yang baik antara setiap elemen yang ada di pemerintahan. Seperti contohnya ada pemerintahan, atau mungkin juga bisa di swasta, masyarakat, dan mungkin dalam membangun integrasi ya antara satu sama lain. Kemudian banyak negara maju yang dengan smart governance-nya ini yang baik itu bisa menjadikan contoh untuk menciptakan serta mendukung tercapainya konsep smart city. Jadi dari smart governance ini akan menjadikan terciptanya smart city seperti itu. Kemudian kepekaan masyarakat akan teknologi juga akan meningkat karena ini sangat penting ya. Kemudian yang bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan pembangunan pelayanan untuk kepentingan bersama supaya menjadi lebih baik seperti itu.
Cukup Bro, mungkin. Oke, terima kasih Bang Saleh. Dan Bang